kan saya Ida Nur Afifa, mahasiswa keperawatan Universitas Jember. Di sini sesuai yang kemarin kan mau menemui Bapak Ibu di sini, mau melakukan pendidikan kesehatan tentang vertigo. Nah ini dilaksanakan sekitar 10 hingga 15 menit. Bapak Ibu apakah bersedia? Ya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, sementara tidak ada. Ya, pertama-tama saya berikan ini dulu ya Pak Bu. Ini bagi media bisa Ibu dan Bapak baca. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit vertigo ya. Nah di situ ada tanda dan gejala, penyebab dan juga pencegahan. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini apakah sudah paham apa itu vertigo? Ya, kalau paham betul belum. Tapi yang saya tahu itu kalau vertigo itu kalau kayak orang lemah. Itu saja. Gitu ya. Kalau Ibu sendiri gimana? Sama. Hanya itu saja ya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu vertigo ya, Pak Bu. Jadi vertigo sendiri itu merupakan sensasi berputar. Nah, untuk tanda dan gejalanya sendiri yaitu pusing, berputar, terus habis itu ada bisa menyebabkan mual juga, buram, penglihatannya buram, pusing, sakit kepala, dan juga bisa menyebabkan dehidrasi karena muntah itu kan mengeluarkan cairan. Prabu gimana? Udah paham? Dehidrasi itu apa? Dehidrasi itu kurangan cairan di dalam tubuh. Kan karena muntah tersebut, jadi cairan banyak yang keluar dari tubuh seperti itu. Nah, untuk penyebabnya sendiri yaitu ada gangguan pada otak. Nah, biasanya gangguan pada otak itu karena ada kelainan pada saraf, seperti karena ada tumor itu kan menyebabkan penekanan pada saraf di otak. Jadi itu menyebabkan vertigo. Bisa jadi juga karena hipertensi juga bisa. Dan terus selanjutnya ada trauma karena kecelakaan yang menyebabkan gangguan pada sistem keseimbangan. Terus ada stroke. Terus ada menggunakan obat-obatan seperti obat tetes telinga yang tidak ada resep dan itu menyebabkan adanya kerusakan pada jaringan di dalam telinga. Terus ada perubahan posisi kepala yang tiba-tiba, Pak Bu. Jadi itu nanti saya jelaskan ya. Terus ada peradangan pada syaraf di telinga. Lalu untuk pencegahannya sendiri menghindari gerakan yang tiba-tiba. Nah, kenapa? Karena kan di dalam telinga itu ada saluran. Nah, saluran itu berisi cairan keseimbangan. Nah, di telinga itu juga ada kristal, namanya kristal karbonat. Saat kepala bergerak secara tiba-tiba, nah itu bisa jadi kristalnya itu lepas dan menuju ke saluran yang ada cairan keseimbangan, sehingga itu membuat gangguan pada keseimbangan di tubuh kita. Nah, seperti itu. Nah, saat vertigo menyerang itu segera duduk secara perlahan. Lalu ada menghindari gerakan berjongkok, membungkuk dan mendongak. Terus tetap aktif, lakukan aktivitas seperti biasa tapi jangan yang terlalu berat, dan juga istirahat cukup, dan juga kurangi stres. Seperti itu Pak Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Kristal itu apa? Di telinga. Di telinga itu. Iya, jadi di telinga itu ada kristal, namanya itu kristal karbonat. Nah, itu emang tepatnya ada di bagian dalam telinga. Nah, terus karena bergerak cepat, Ibu. Nah, di situ kan ada saluran di telinga itu yang penghubung itu. Nah, berisi cairan. Nah, cairan itu buat menyeimbangkan gerak kita gitu loh. Nah, terus kristal itu bukan kotoran kuping. Bukan. Apa pertolongan pertama untuk vertigo? Kalau
nanti vertigonya ibu dapat berkurang. Dan di pertemuan selanjutnya saya akan mengajarkan teknik yang bisa digunakan ibu untuk mengatasi gejala vertigo ini. Seperti itu Pak Bu. Bagaimana? Ya, sebentar. Ya. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu nih, apakah Bapak Ibu coba sebutkan cara pencegahan vertigo? Ya itu tadi pencegahannya itu Boleh mikir. Gak boleh stres. Ya, ya boleh stres. Gak Apa boleh nih? stres. pencegahannya menghindari gerakan tiba-tiba, vertigo menyerang duduk. Nah, iya benar sekali Pak. Ya, ya. Terus Ya, menghindari gerakan jongkok, bungkuk, dana tuh. ya benar sekali Pak. Terus nek kena itu tidur bantalnya tinggi